Adam ini kebangun dan dia kaget ngelihat ternyata di atas Bu Siti itu ada sosok perempuan yang, mohon maaf, perempuan ini kayak orang gila, rambutnya acak-acakan dan bajunya compang-camping. Perempuan ini berdiri persis di dadanya Bu Siti, jadi Bu Siti itu nggak bisa nafas. Sementara Adam itu ngelihat sosok perempuan ini tuh berdiri persis di dadanya Bu Siti. Nah, Adam ini bangun, begitu melihat Bu Siti ini posisinya duduk dan rambutnya itu melayang ke atas. Karena rambut Bu Siti ini panjang, rambutnya ini seperti ada yang narik ke atas, tapi nggak ada wujud sama sekali. Jadi Adam ini sempat kaget dengan kejadian waktu itu. Dia cuma bisa ngelihat dan tangannya itu langsung bangunkan Hadi. Hat, ibumu Hat, ibumu Hat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gemara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah kiriman yang dikirim oleh Sobat Gemara yang bernama Adam. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang sedang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Gemara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Gemara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk cerita kali ini, pengirim ceritanya ini namanya Adam. Adam ini asalnya dari Surabaya. Pada waktu itu si Adam ini usianya sekitar 22 tahunan. Jadi ceritanya Adam ini punya satu sahabat yang namanya Hadi. Dia berteman lama dengan Hadi ini. Dari kecil Adam selalu kemana-mana dengan si Hadi. Karena dulunya Adam tinggal di satu perkampungan yang rumahnya nggak jauh dari Hadi. Tapi pada saat si Adam ini sudah duduk di bangku SMA, Adam pun pindah. Dia nggak lagi tinggal di sana. Tapi hubungan mereka ini masih baik. Pada saat Adam SMP, dia sekolah di sekolah yang sama dengan si Hadi. Begitupun juga sampai SMA. Meskipun pada waktu SMA itu, Adam sudah nggak lagi tinggal di perkampungan itu. Nah, pada saat Adam ini berteman dengan Hadi, dia kenal dengan orang tuanya Hadi. Dan pada saat mereka duduk di bangku kelas 2 SMA, Hadi mengabarkan bahwa ayahnya meninggal. Dari situlah seperti biasa, seperti layaknya seorang sahabat, Adam pun langsung menuju ke rumahnya Hadi. Dan singkat cerita, ketika mereka lulus SMA, Hadi ini kerja di salah satu bank swasta yang ada di Surabaya. Sedangkan Adam punya satu usaha sablon di rumah. Nah, Hadi ini punya 2 orang kakak yang semuanya laki-laki. Jadi 2 orang kakaknya ini nggak tinggal di Surabaya. Kakak pertamanya Hadi ini menikah dan tinggal di daerah Tangerang. Sedangkan kakaknya yang nomor 2 sudah menikah dan tinggal di Lampung. Jadi pada saat setelah ayahnya Hadi itu meninggal, Hadi cuma tinggal sendirian bersama ibunya di rumah. Nah, pada saat si Hadi ini kerja di bank swasta itu, si Adam masih berhubungan. Setiap malam mereka selalu pergi, entah sekedar ngobrol maupun nongkrong di tempat yang sama. Jadi mereka punya satu tempat yang mereka jadikan tempat tongkrongan. Nah, pada satu saat, waktu itu sekitaran bulan Juli,
Si Hadi ini sempat bilang ke Adam bahwa ibunya sudah mulai sakit-sakitan. Nah, dari situlah Adam bilang ke Hadi, apa nggak lebih baik aja dibawa ke rumah sakit ibumu? Nah, waktu itu Hadi ini merasa bahwa dua orang kakaknya yang ada di luar kota itu, ini orang-orangnya cuek. Jadi pada saat dikabari kalau ibunya sakit-sakitan, kakaknya ini hanya bisa bilang ke Hadi, sudah kamu bawa ke rumah sakit, Had, biar biayanya kakak yang ngurus. Padahal Hadi waktu itu punya pikiran sendiri. Dia ini nggak mau kakak-kakaknya ini cuma ngurusi biayanya. Hadi sempat bilang ke kakak-kakaknya, ibu itu nggak butuh biayamu. Kalau masalah biaya aku bisa membiayai. Tapi paling nggak minimal kalian itu datang jenguk ibu. Ini ibumu sendiri. Kalian cuma bisa menyempatkan waktu untuk jenguk ibu aja nggak bisa. Kalau cuma biaya aku bisa ngurusi semua. Jadi Hadi ini sering cerita ke Adam. Sampai satu ketika setelah obrolan itu, 3 hari setelah obrolan itu, ternyata ibunya Hadi ini harus terpaksa dilarikan ke rumah sakit karena sakitnya semakin parah. Nah, ibunya Hadi ini namanya Bu Siti. Adam dan Bu Siti itu sudah akrab sekali. Jadi Adam sudah dianggap anaknya sendiri oleh Bu Siti karena dulu Adam sering kali main ke rumah Hadi dan sampai tidur di sana. Nah, ketika dirawat itu, Adam tahu karakter Hadi ini sangat sayang sekali dengan ibunya. Jadi setiap malam dipastikan ibunya itu baik-baik saja. Jadi selama ibunya ada di rumah sakit, si Hadi ini selalu nemenin, bahkan sampai tidur di sana. Nah, sampai-sampai waktu itu kerjaan si Hadi ini terbengkalai, dan pada saat itu Hadi ini dapat SP3 dari kantor yang memaksa Hadi waktu itu untuk keluar dari pekerjaan. Dia memutuskan untuk keluar dari pekerjaan supaya bisa merawat ibunya secara penuh. Di situ Adam ini semakin kasihan sama Hadi. Sementara selama hampir 1 minggu ibunya ada di rumah sakit, kakak-kakaknya Hadi ini nggak juga datang menjenguk. Mereka cuma ngubungi via telepon ke Hadi. Dia cuma tanya, ibu gimana? Terus biaya-biaya itu dikirimkan. Di situ yang membuat Hadi ini jengkel dengan kakak-kakaknya. Nah, sampai satu ketika, beberapa hari Adam ini sempat nemenin Hadi tidur di rumah sakit. Jadi di satu ruangan itu, ibunya Hadi, Bu Siti ini dirawat dengan beberapa orang pasien. Ada sekitar 5 orang pasien termasuk ibunya Hadi yang ada di sana. Jadi setiap malam, Hadi selalu tidur persis di bawah ranjang ibunya itu. Mereka gelar tikar dan tidur di sana. Nah, beberapa kali Adam ini sempat nemenin. Nah, pada satu malam, pada saat si Adam ini nemenin si Hadi di rumah sakit, Adam itu dengar suara Bu Siti itu mengerang-ngerang. Kayak nafasnya itu berat. Nah, Adam ini pun bangun. Karena dia nggak bisa tidur dengan suara-suara yang berisik. Adam ini kebangun dan dia kaget ngelihat ternyata di atas Bu Siti itu ada sosok perempuan yang, mohon maaf, perempuan ini kayak orang gila, rambutnya acak-acakan dan bajunya compang-camping. Perempuan ini berdiri persis di dadanya Bu Siti. Jadi Bu Siti itu nggak bisa nafas. Sementara Adam itu ngelihat sosok perempuan ini tuh berdiri persis di dadanya Bu Siti. Karena Adam ini khawatir, dia langsung bangunin Hadi. Hat, ibumu, Hat. Begitu Hadi bangun, mereka semua ngelihat si sosok perempuan ini sudah nggak ada. Tapi ibunya Hadi itu nafasnya masih tersengal-sengal. Pada saat itulah langsung mereka ini manggil suster, dan suster ini pun datang. Jadi setelah dicek, dan suster ini langsung menyuntikkan seperti cairan pada ibunya Hadi, dan setelah itu ibunya Hadi ini kembali tenang. Nah, setelah itu mereka lanjut tidur. Keesokan harinya, sekitar jam 9 pagi setelah ngecek keadaan ibunya, waktu itu ibunya Hadi ini istirahat, Hadi ngajak Adam, Dam, ayo makan dulu, Dam. Begitu sampai di warung, mereka pun makan. Setelah makan, Hadi cerita, Dam, memangnya semalam itu kamu lihat apa? Nah, Adam cerita, Hat, aku itu ngelihat ada sosok perempuan. Diceritakan semua oleh Adam. Sosok ini seperti orang gila, bajunya compang-camping dan berdiri, kakinya itu nginjak dadanya ibunya Hadi. Tapi waktu itu ketika Hadi dapat cerita dari Adam, Hadi itu cuman nanggepin biasa, nanggepin dengan santai. Dari sinilah Hadi cerita, Dam, dulu itu
ibuku ini sempat melakukan ritual-ritual yang aneh. Nah, ceritalah di sana bahwa ternyata Bu Siti ini dulu sempat pergi bersama beberapa orang temannya yang ada di desa. Jadi Bu Siti ini asalnya dari satu desa, dan pada saat tinggal di kota itu ada beberapa temannya yang perempuan, yang ibu-ibu semua. 2 orang teman dari ibunya Hadi ini datang dan selalu ngajak Bu Siti itu pergi ke satu tempat. Belakangan Hadi tahu bahwa Bu Siti dan teman-temannya ini pergi ke tempat-tempat yang dikeramatkan, seperti makam keramat, gua keramat, dan lain sebagainya. Dan setiap pulang, selesai pulang dari sana, selalu membawa benda-benda pusaka. Jadi benda-benda ini selalu dibungkus rapi dengan kain kafan, diikat seperti layaknya pocong, terus dibeli wewangian dan ditempatkan di lemari. Menurut Hadi, ada sekitar 5 benda pusaka yang ditaruh rapi di lemarinya Bu Siti itu. Nah, Hadi ini ngerasa setelah Bu Siti melakukan hal-hal semacam itu, di rumah Hadi itu selalu ada penampakan-penampakan yang menurut Hadi itu menyeramkan. Kadang ada penampakan perempuan dan kadang ada pintu yang digedor-gedor sendiri. Nah, Hadi merasa semua itu muncul karena benda-benda pusaka yang disimpan oleh ibunya sendiri itu. Karena sebelum-sebelumnya ketika masih ada bapaknya Hadi, kejadian itu tidak pernah terjadi di rumahnya Hadi. Tapi setelah Bu Siti itu melakukan ritual-ritual semacam itu dan menaruh benda pusaka di lemari ini, banyak sekali hal-hal ganjil yang terjadi di rumahnya Hadi. Nah, setelah kejadian itu, Adam ini masih sering menemani Hadi di sana. Jadi hampir 2 minggu Bu Siti ini dirawat di rumah sakit dan Hadi selalu tidur di rumah sakit untuk nemenin ibunya. Sementara 2 orang kakaknya ini sama sekali nggak pernah datang untuk menjenguk ibunya. Nah, pada satu malam, seperti biasa, Adam ini tidur bersama Hadi. Mereka menggelar tikar, tidur persis di samping ranjangnya Bu Siti. Waktu itu nggak ada kejadian apa-apa. Sampai sekitar jam 2 dini hari, Adam ini kebangun karena mendengar Bu Siti itu teriak-teriak, "Sepurane, sepurane, oh sepurane," sambil kayak nangis. Lah Adam ini bangun, begitu melihat Bu Siti ini posisinya duduk dan rambutnya itu melayang ke atas. Karena rambut Bu Siti ini panjang, rambutnya ini seperti ada yang narik ke atas, tapi nggak ada wujud sama sekali. Jadi Adam ini sempat kaget dengan kejadian waktu itu. Dia cuma bisa ngelihat dan tangannya itu langsung bangunkan Hadi. "Hat, Hat, ibumu, Hat, ibumu, Hat." Hadi pun bangun dan ngelihat posisi ibunya seperti itu. Jadi Bu Siti ini sambil bilang, "Sepurane, sepurane," dan rambutnya ini ketarik ke atas. Tapi nggak tahu apa yang menarik rambutnya Bu Siti waktu itu. Jadi mereka cuma bisa ngelihat sambil ketakutan waktu itu. Langsunglah Hadi ini meluk ibunya, "Bu, Bu, opo, Bu, kenapa, Bu, kenapa, Bu, kenapa, Bu?" Nggak lama setelah itu barulah ibunya ini lemes dan langsung ketidur di sana. Setelah itu Hadi langsung merasa nggak nyaman, dia panggillah suster, "Suster, ibu saya, ibu saya." Suster pun datang ngecek lagi, ternyata kondisinya masih normal. Lah keesokan harinya, Adam penasaran lagi, dia tanya ke Hadi, "Hat, kemarin itu yang kita lihat itu apa, Hat? Kok rambut ibumu sampai ke atas kayak ada yang jambak?" Jadi pengakuan Adam, dia itu ngelihat Bu Siti itu rambutnya ketarik, sampai badannya ini benar-benar mau ketarik. Tapi waktu itu mereka berdua, Adam dan Hadi ini nggak ngelihat wujud apapun di sana, nggak ngelihat. Tapi yang mereka lihat, rambut Bu Siti itu benar-benar ketarik ke atas. Nah, setelah kejadian itu, Hadi cerita lagi ke Adam, "Dam, aku masih yakin selama ini yang terjadi sama ibuku yang aneh-aneh itu dari benda-benda pusaka itu." Nah, karena mendengar penjelasan dari Hadi semacam itu, Adam pun diam. "Ya sudahlah, Hat. Yang penting kamu jaga terus ibumu, kamu rawat. Aku minta maaf kalau nggak bisa nemenin setiap malam di sini. Nanti aku ada acara soalnya." "Iya, nggak apa-apa, kamu pulang aja." Malam itu si Adam ini nggak nemenin Hadi di rumah sakit. Ternyata keesokan harinya, begitu Adam ini ada di rumah sakit, Adam kaget, "Loh, Hadi kok nggak ada?" Barulah ada suster yang datang, dia ngasih tahu bahwa Hadi ternyata juga mengalami sakit dan dia harus dirawat di rumah sakit tersebut. Barulah Adam cepet-cepetan menuju ke satu ruangan. Di situ terlihat Hadi ini sudah diinfus
Langsunglah Adam deketin, "Kamu kenapa, Had?" Ternyata Hadi cerita, "Mungkin aku kecapean, Dam. Aku kan setiap malam itu jaga ibu, kadang tidurku juga nggak tentu, tidurku nggak bisa pules." Ternyata waktu itu Hadi ini didiagnosa sakitnya sakit tipes, dan dia harus dirawat di rumah sakit itu. Nah, pada saat itulah Hadi ini bilang ke Adam, "Dam, aku minta tolong, Dam. Ini kunci rumahku, dan di situ ada kunci kamarnya ibu. Tolong kamu pulang ke rumah, kamu buka kamar ibu, di dalam kamar itu ada lemari. Coba kamu lihat, itu ada benda-benda pusaka, ada sekitar 5 di sana. Kamu bungkus semua, masukkan ke kresek, tolong kamu buang ke laut. Mumpung kamu masih sempat, aku nggak bisa minta tolong siapa-siapa lagi." Nah, karena Adam ini mendapat pesan seperti itu dari Hadi, akhirnya Adam pun bilang, "Oke, Had, nanti siang ini coba aku ke rumahmu, biar aku bereskan semua." Nah, siang itu pun langsung Adam ini menuju ke rumahnya Hadi. Dibukalah pintu. Ada satu orang di sana yang sempat tanya, "Loh, Hadi kemana? Kok nggak pernah pulang?" Adam cerita ke tetangganya itu bahwa Hadi ini sakit juga, Pak, di rumah sakit sana. "Loh, terus gimana? Yang ngerawat ibunya siapa?" "Ya, mungkin malam ini nanti saya yang jaga, Pak." Nah, sambil Adam ini masuk ke rumah, Adam ini mikir, karena Adam pernah tinggal di perkampungan itu, Adam tahu tetangga-tetangganya Hadi yang ada di sana ini tergolong orangnya cuek. Padahal mereka ini hidup di kampung yang padat penduduk, tapi masyarakatnya itu cuek semua. Adam tahu persis karena Adam pernah tinggal di sana. Setiap kali ada kerja bakti, banyak orang-orang itu yang jarang keluar. Jadi Pak RT itu membebankan satu peraturan. Ketika ada yang nggak keluar di kerja bakti itu, mereka harus bayar 20.000. Dan orang-orang ini lebih memilih untuk bayar 20.000 daripada keluar. Jadi Adam tahu persis karakter orang-orang di sana ini cuek-cuek semua. Dia berpikir, selama ini nggak ada satupun tetangga yang menjenguk di ibunya Hadi itu karena orangnya memang seperti itu karakternya, cuek-cuek semua. Nah, Adam pun masuk ke rumah, dia langsung menuju ke kamar Bu Siti. Begitu buka pintu kamar, aura yang ada di kamar Bu Siti itu langsung hawanya ini nggak enak. Jadi kayak ada hawa panas yang langsung merasuk ke badannya Adam. Jadi kayak ada hawa panas yang membelai tubuhnya Adam. Di situ Adam sudah mulai merasa ada yang aneh. Apalagi di rumah Hadi itu nggak ada satu ventilasi udara. Jadi nggak ada pencahayaan selain dari cahaya lampu. Waktu itu meskipun jam 3:30 sore, di rumah Hadi itu terkesan gelap. Karena cahaya satu-satunya hanya mengandalkan dari cahaya lampu. Mulailah dinyalakan lampu kamar, dan Adam langsung buka isi lemari. Begitu dilihat ternyata benar, di tumpukan lemari yang paling atas itu ada benda-benda yang dibungkus dengan kafan, persis seperti pocong kecil-kecil. Ada 5 benda di sana. Diambil langsung oleh Adam karena Adam yakin inilah benda-benda yang dimaksud oleh Hadi. Begitu diambil dan dimasukkan ke kresek hitam, si Adam ini mau keluar. Ternyata pintu kamar ini kayak ada yang nutup. Buang. Tiba-tiba Adam itu merasa ini ada yang nggak beres. Begitu dibuka lagi oleh Adam, kayak seolah-olah dari luar itu ada yang narik pintu. Jadi Adam ini sempat beberapa kali itu tarik-tarikan dengan sesuatu yang ada di sana. Tapi Adam nggak tahu itu apa. Jadi ada yang narik pintu dari luar. Begitu Adam ini membacakan ayat kursi, semampu-mampunya Adam, barulah pintu ini bisa kebuka. Langsunglah cepet-cepetan Adam ini bawa benda-benda itu, dia keluar, langsung menaiki motornya, dilajukan motornya menuju ke arah Suramadu. Begitu sampai di tengah jembatan Suramadu, barang yang ada di kresek itu dibuang oleh Adam. Setelah dibuang, Adam pun langsung kembali menuju ke rumah sakit. Dia temui lagi Hadi. Hari itu sekitar jam 7 malam. Begitu Adam sampai di rumah sakit, Adam menemui Hadi dan bilang, "Had, udah beres semua. Barang-barangnya sudah tak buang." Hadi tanya, "Kamu buang kemana, Adam?" "Tak buang ke laut. Tadi aku pergi ke jembatan Suramadu, aku berhenti di tengah-tengah persis, tak buang di sana." "Ya sudah, Adam, makasih Adam. Tapi nggak ada kejadian aneh-aneh kan yang kamu alami?" "Alhamdulillah nggak ada. Ya cuman beberapa gangguan aja lah." "Ya sudah, Adam.
Dam, aku minta tolong ya Dam. Hadi bilang, malam ini nanti tolong kamu jagain ibu. Karena nggak ada yang jagain, aku khawatir. Aku nggak apa-apa di sini, aku bisa jaga diri. Ya sudah, kamu nggak usah khawatir. Adam ngomong seperti itu. Jadi malam itu, Adam ini langsung memutuskan menuju ke ruangan Bu Siti. Begitu Adam sampai di ruangan Bu Siti, Adam pun langsung menggelar tikar. Dia bersiap-siap untuk istirahat di sana sambil ngelihat kondisi Bu Siti. Karena waktu itu masih jam 9 malam, dilihat Bu Siti ini posisinya tertidur. Jadi Adam pun langsung memutuskan istirahat karena dia juga merasa capek sekali. Adam pun ketidur di sana. Nah, sekitar jam setengah 1 dini hari, Adam ini kebangun lagi. Karena tiba-tiba ada sosok perempuan yang bangunin Adam. Jadi waktu itu Adam ini dibangunin, Mas, nuwun sewu ya, permisi. Karena Adam waktu itu masih kondisi bangun tidur, dia buka mata, dilihat ada 2 orang perempuan. 2 orang perempuan ini pakai baju adat Jawa resmi, seperti orang yang mau mendatangi satu acara pernikahan. Jadi 2 orang ini baunya wangi sekali. Karena Adam ini awalnya nggak sadar, dikiranya itu adalah keluarga dari Bu Siti. Adam pun mundur, tikar ini diambil, memberi tempat untuk 2 orang perempuan itu. Jadi 2 orang perempuan ini langsung mendudukkan Bu Siti. Bu Siti ini posisinya didudukkan dan rambut Bu Siti itu dibasahi oleh 2 orang perempuan itu. Rambut Bu Siti dibasahi dan posisi Bu Siti waktu itu matanya masih terpejam. Dan 2 orang perempuan ini langsung membasuh tubuh dari Bu Siti. Dibasuh dengan detail sekali, sampai di area-area tertentu dibasuh semua. Dan rambut Bu Siti ini dibasahi. Gak lama setelah itu, satu perempuan ada yang memakaikan bedak ke wajahnya Bu Siti. Dibersihkan sampai wajah Bu Siti itu terlihat memakai make up. Jadi kayak benar-benar Bu Siti itu mau pergi ke kondangan. Rambut yang basah itu disisir oleh satu perempuan itu, disisir rapi sekali. Gak lama setelah itu, Bu Siti ditidurkan lagi, dan 2 orang ini kemudian pergi, tanpa pamit ke Adam. Nah, Adam yang ngelihat situasi waktu itu, Adam ini sempat tercengang, dia cuma bisa diem. Karena awalnya Adam gak paham, dikiranya 2 orang perempuan ini adalah keluarga dari Bu Siti, jadi Adam cuma bisa diem. Nah, setelah perempuan ini keluar, Adam baru sadar, kok pintu ini nggak kebuka sama sekali. Terus dilihat wajah Bu Siti itu bersih dan rambutnya rapi, tersisir rapi sekali. Karena Adam ini heran, dia langsung bangun menuju ke kamarnya si Hadi. Begitu sampai di sana, Hadi ini tertidur. Dibangunkan oleh Adam, Had, bangun Had. Kenapa Adam? Ibuku kenapa? Hadi tanya. Gak apa-apa, cuman aku mau cerita. Ceritalah Adam bahwa ada 2 perempuan. Yang 2 perempuan ini dandanannya seperti perempuan dengan adat Jawa yang mau menuju ke pernikahan. Cerita semua. Sudah Adam, anggap aja nggak ada apa-apa. Sudah, kamu kembali lagi ke kamarnya ibu. Tolong jagain ibu. Nah, setelah itu Adam pun kembali ke kamarnya Bu Siti. Dia tidur lagi. Adam masih ngelihat wajah Bu Siti ini masih ada bedak dan rambutnya masih tersisir rapi. Jadi waktu itu Adam ini mikir lagi, kalau memang itu tadi bukan manusia, kenapa kok wajah Bu Siti ini terlihat masih pakai bedak dan terlihat tersisir rapi? Nah, Adam pun, ya sudahlah, mungkin ini halusinasiku aja. Adam kembali tidur. Nah, keesokan paginya, Adam pun pamit ke Hadi karena masih ada urusan, dan waktu itu Hadi mempersilahkan. Nah, ketika Adam ada di rumah, sekitar jam 3 sore, Adam ini ditelepon oleh Hadi. Dam, kamu bisa nggak ke rumah sakit? Aku minta tolong. Karena ibuku mungkin butuh bantuan. Oh ya sudah Had, nanti sore sekitar 4:30 aku ke sana. Sebentar, aku masih ada kerjaan yang harus tak bereskan. Oh ya, makasih ya. Sekitar 4:30 sore, Adam pun langsung meluncur ke rumah sakit. Dan dia langsung datengin ke kamarnya Bu Siti. Dilihat Bu Siti ini lagi makan, disuapin oleh suster. Jadi di situ Adam tanya, Bu, ibu nggak apa-apa? Bu Siti ini cuma diem dan cuma bisa senyum. Dan waktu itu
Bu Siti langsung melanjutkan makan. Jadi Adam cuma nunggu di sana. Gak lama setelah itu, 1 jam kemudian, Adam kembali lagi ke kamarnya Hadi. Dia bilang ke Hadi kalau ibu baik-baik aja. Tadi ibu lagi makan. Oh ya sudah kalau gitu. Ngobrol lah mereka. Hadi dan Adam ini ngobrol. Sampai jam 7 malam, Adam kembali ke kamarnya Bu Siti. Dan di sana dilihat Bu Siti ini posisinya tidur. Nah, karena Adam melihat posisi Bu Siti ini tidur, Adam kembali lagi ke kamarnya Hadi. Ternyata nggak lama setelah itu, dia dikabari ibunya Hadi ini dalam masa yang kritis. Langsung lah cepet-cepetan Adam menuju ke sana, dan ternyata benar. Begitu sampai di sana, di tempat tidurnya Bu Siti itu sudah ditutup kain kelambu putih. Adam pun langsung kaget. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia tanya ke susternya, "Sus, Bu Siti kenapa?" "Mas, maaf ya mas, Bu Siti sudah nggak ada usia lagi. Bu Siti sudah meninggal." Di situ langsung Adam ini tertunduk lemas. Dia langsung jalan pelan menuju ke kamarnya Hadi. Dia bilang ke Hadi, "Had, kamu nggak usah banyak pikiran ya Had, ikhlaskan semua." "Kenapa Dam? Ibu kenapa?" Jadi Hadi ini kayak seolah sudah pasrah. Adam cerita, "Had, ibu sudah nggak ada, ibu sudah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dam, tolong kabari kakak-kakakku ya Dam, suruh segera pulang. Ya sudah, kamu di sini, kamu nggak usah mikir, biar yang di rumah aku yang ngurusi. Biar aku yang ngabari ke Pak RT dan juga warga, biar semua dipersiapkan di sana." Jadi Adam yang ngurusi semua. Nah, singkat cerita, setelah Adam ini ngabari kakak-kakaknya Hadi ini bilang bahwa keesokan harinya dia akan ambil penerbangan yang paling pagi dan langsung meluncur ke Surabaya. Malam itu Adam langsung cepet-cepetan menuju ke rumahnya Hadi. Dia kabari ketua RT dan juga warga yang ada di sana. Nah, karena Adam ini tahu karakter orang-orang yang ada di kampung sana ini orangnya cuek, dia sudah tahu bakal seperti apa. Ternyata setelah dipersiapkan, yang ada di rumah Hadi waktu itu hanya segelintir orang. Hanya 5-7 orang yang menyiapkan pemakaman untuk ibunya Hadi. Jadi semua dipersiapkan dan hanya segelintir orang itu. Ketika jenazah Bu Siti ini datang sekitar jam setengah 12 malam, hanya cuma 5 orang itu yang mempersiapkan. 5 orang tetangganya ini cuma bilang ke Adam, "Mas, sampean kan pernah tinggal di sini. Sampean tahu orang-orang di sini itu seperti apa. Orangnya cuek-cuek semua. Kayak seolah-olah orang-orang itu matinya berangkat sendiri. Jadi sampean bilang ke Mas Hadi, sudah nggak usah khawatir. Minimal ada kita-kita yang ada di sini." Jadi 5 orang ini adalah tetangga dekat yang ada di rumah Hadi. Ada tetangga seberangnya dan tetangga samping kanan dan kirinya. Sementara itu di rumah lain, padahal tetangga-tetangga yang ada di sana ini banyak sekali. Kampungnya ini panjang. Tapi nggak ada satupun orang yang keluar kecuali 5 orang ini. Waktu itu Adam ini sempat berpikir positif. Mungkin waktu itu sudah malam hari, jadi orang-orang nggak ada yang keluar. Nah, setelah 5 orang ini menemani Adam di sana, orang-orang ini tanya, "Gimana kondisi Hadi di sana?" Adam jawab, "Masih sakit Pak, tapi kondisinya sudah mulai membaik." "Ya sudah Mas, sampai istirahat aja, biar kami temenin di sini." Nah, karena waktu itu Adam ini juga posisinya capek, dia pun berencana mau tidur. Di situ jenazah Bu Siti ini ditempatkan di atas tempat tidur, ditempatkan di ruang tamu dan belum dimandikan. Karena ada pendapat dari Pak RT, besok pagi aja Mas, nunggu orang-orang, ketika banyak orang nanti jenazahnya dimandikan. Sementara ditempatkan di situ dulu. Oh ya sudah Pak. Malam itu sekitar jam 2 dini hari. Satu persatu dari tetangga ini mulai pamit. "Mas, saya pamit dulu ya. Soalnya besok pagi ini saya masuk pagi." "Oh ya sudah Pak, monggo." Satu persatu mulai pamit pulang, sampai-sampai Adam ini sendirian. Nah, karena Adam sudah sendirian, Adam pun masuk ke dalam rumah, dikunci pintu rumah itu. Jadi Adam ini mau nggak mau, dia harus memberanikan diri. Dia cuma sendirian bersama jenazah Bu Siti. Sementara orang-orang ini nggak ada lagi yang nemenin Adam. Begitu Adam memastikan bahwa jenazah Bu Siti ini sudah tertata dengan rapi, sudah dalam posisinya, Adam pun masuk ke kamarnya Hadi. Dia tidur di kamarnya Hadi. Begitu tidur di sana, belum lama Adam ini tidur,
Sekitar 1 jam kemudian Adam ini dengar ada suara gemerincing, kerincing, 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 dan suaranya ini jelas sekali. Semakin lama suaranya ini semakin keras. Dan Adam itu memastikan suara ini berhenti persis di depan rumah Hadi. Nah, karena penasaran, Adam pun buka pintu. Dia ngelihat, ternyata setelah Adam ini buka pintu kamar, Adam itu ngelihat pintu yang tadinya sudah dikunci dengan rapat, tiba-tiba kebuka, dan pintunya itu seperti didobrak. Pruak! Setelah pintu ini kebuka, Adam itu ngelihat ada kereta kencana yang parkir persis di depan rumahnya Hadi. Dan di situ turun ada perempuan-perempuan yang waktu itu pernah dilihat oleh Adam. Perempuan ini berbusana Jawa, layaknya orang-orang yang datang di sebuah pesta pernikahan. Waktu itu yang dilihat oleh Adam ada 2 orang perempuan. Tapi pada saat kondisi seperti itu, Adam ini ngelihat perempuan ini ada 5 orang. Dan wajahnya ini sudah di make up semua. Ada beberapa orang itu yang membawa nampan-nampan yang entah waktu itu isinya apa. 5 orang ini langsung masuk dan jenazah dari Bu Siti ini didudukkan. Adam itu cuma bisa ngelihat dan gak bisa gerak sama sekali. Nah, begitu jenazah Bu Siti ini didudukkan, beberapa dari orang-orang ini mulai ada yang membersihkan kakinya, ada yang membersihkan wajahnya, dan sekali lagi rambut dari Bu Siti ini dibasahi dan disisir dengan rapi. Nah, pada saat Adam melihat situasi semacam itu, tiba-tiba Bu Siti itu, jenazah Bu Siti ini noleh ke arah Adam. Dan matanya itu kebuka sambil senyum ke arah Adam. Waktu itulah Adam ini nggak bisa gerak karena ngelihat Bu Siti ini senyum. Senyum terus ke arah Adam. Adam ini nggak bisa gerak sama sekali karena Adam tahu ini Bu Siti kok tiba-tiba buka mata. Padahal Bu Siti ini sudah meninggal. Tapi wajah Bu Siti waktu itu pucat dan terus memandang ke arah Adam sambil tersenyum. Adam ini nggak bisa ngapa-ngapain sampai saking takutnya Adam ini kencing di celana. Dan dia nggak bisa nahan ketakutannya waktu itu. Kejadian itu hampir sekitar 5 menit berlangsung. Dan selama 5 menit itu, wajah Bu Siti ini tetap tersenyum memandang ke arah Adam. Terus tersenyum wajah Bu Siti itu. Nah, setelah itu, Bu Siti ini pun ditidurkan lagi, dan perempuan-perempuan ini kembali ke kereta kencana. Adam ini dengar kereta kencana ini bunyi, kerincing, 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 dan pergi seketika itu menjauh. Nah, karena posisi seperti itu, Adam ini sudah terlanjur ketakutan. Dia saking takutnya, Adam ini nggak bisa jalan. Dia sampai merangkak menuju keluar, dan langsung menuju ke masjid. Nggak lama setelah itu barulah subuh hari ada yang adzan di sana. Orang-orang ini tanya, orang-orang yang mau sholat tanya ke Adam, "Loh, kenapa Mas kok di sini? Kok kayak ketakutan?" Adam diem, nggak bisa cerita waktu itu. Setelah orang-orang ini sholat subuh, orang-orang ini tanya ke Adam, Masnya ini ngapain di sini?" Adam baru bisa cerita bahwa dia itu sebenarnya jaga jenazah dari Bu Siti. Nah, langsunglah beberapa orang jamaah subuh waktu itu langsung mendatangi ke rumah Hadi. Di situ Adam diantar dan Adam baru bisa mandi saat itu. Nah, nggak lama setelah itu beberapa orang ini berdatangan. Tapi waktu itu nggak banyak orang yang ada di sana. Sampai sekitar jam 9 pagi, ada rombongan dari pengajian ibu-ibu yang datangnya ini nggak dari kampung sana. Tapi rombongan pengajian ibu-ibu ini datangnya dari kampung lain. Dia sengaja datang ke sana karena dilapori oleh Pak RT. Jadi ibu-ibu pengajian inilah yang merawat jenazah dari Bu Siti. Singkat cerita, ketika jenazah Bu Siti ini sudah dimandikan dan sudah dikafani, sekitar jam 1 siang, kakak-kakak adik ini datang. 2 orang kakak adik ini datang dan langsunglah jenazah Bu Siti ini dimakamkan. Setelah jenazah Bu Siti itu dimakamkan, mereka pun kembali ke rumah Hadi. Jadi kakak-kakaknya waktu itu sempat tanya ke Adam, "Hadi sekarang di mana, Dam?" "Hadi masih ada di rumah sakit, Mas." "Ya sudah, yuk ke sana aja, Dam." Datanglah mereka ke sana dan menjenguk si Hadi itu. Nah, seminggu setelah meninggalnya Bu Siti itu, Hadi pun bisa keluar dari rumah sakit dan dia kembali pulang ke rumahnya. Nah, pada saat di sana, Adam ini sempat cerita kejadian yang dia alami waktu itu. Dan Hadi sekali lagi bilang, mungkin waktu itu masih ada hubungannya dengan benda-benda pusaka yang kamu buang itu, Dam.
Singkat cerita, setelah 40 hari meninggalnya Bu Siti, Adam pun pulang ke rumah. Dia beraktivitas kembali seperti biasa, dan pada saat itu ada satu malam Adam ini mimpi. Dalam mimpinya itu dia ditemui sosok Bu Siti. Tiba-tiba dari kejauhan itu Adam dengar ada suara pak, pak, cepak, cepak, cepak. Nah, Adam itu melihat di satu titik, tiba-tiba dia ngelihat Bu Siti itu menampar wajahnya sendiri sambil melihat ke arah Adam, dan matanya itu melotot. Nah, Adam itu ketakutan. Bu, jangan Bu, jangan Bu. Saking takutnya Adam, karena wajah Bu Siti waktu itu benar-benar menyeramkan. Dengan wajah yang menyeramkan dan mata yang terus melotot ke arah Adam dan sambil menampar pipinya sendiri terus-menerus. Saking Adam ini ketakutan, gak lama kemudian ibunya Adam itu bangunin. Le, kenapa Le? Kenapa Le? Adam itu bangun sambil nafasnya itu tersengal-sengal. Ceritalah Adam bahwa dia itu mimpi ketemu sosok Bu Siti dengan wajah yang menyeramkan. Dan Bu Siti waktu itu anehnya menampar pipinya sendiri sambil melotot ke arah Adam. Nah, setelah itu ibunya Adam ini bilang ke Adam, "Sudah Le, kamu bacakan Al-Fatihah buat Bu Siti." Nah, akhirnya langsunglah Adam ini membacakan Al-Fatihah untuk Bu Siti, dan setelah itu Adam ini tidur lagi. Nah, kejadian itulah yang terakhir dialami oleh Adam. Dia terakhir kali ketemu sosok Bu Siti, dan wajahnya itu menyeramkan dengan mata yang melotot. Dan anehnya, Bu Siti itu menampar wajahnya sendiri. Nah, cerita itu yang nggak diceritakan pada si Hadi, karena Adam takut kalau Hadi tersinggung dan kepikiran sosok ibunya. Barulah sekitar 5 tahun berjalan setelah kejadian itu, barulah Adam ini mau cerita ke Hadi. Dan ketika Hadi mendengar cerita ini, Hadi itu menanggapi cerita dari Adam itu biasa. Seolah-olah Hadi ini merasa bahwa wajar ketika Adam bermimpi ditemui sosok Bu Siti dengan kondisi seperti itu. Jadi yang awalnya Adam itu takut cerita ke Hadi, pada akhirnya Adam cerita tentang mimpi yang dialami oleh Adam waktu itu. Nah, cerita inilah yang dibagikan oleh Adam kepada Kembara Sunyi, dan cerita ini sudah melalui persetujuan dari Hadi, dan semoga cerita ini bisa diambil hikmah dan bisa diambil pelajaran oleh teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.